Sosok yang paling menonjol dan diterima oleh masyarakat luas itu adalah sosok AHY, dan itu juga kelihatannya para kader Partai Demokrat sangat betul-betul menginginkan, ya, sehingga AHY sekarang ini menjadi ikon dari Partai Demokrat. Yang saat ini yang sudah ditetapkan oleh Partai Demokrat adalah AHY. Kan pemerintah, kan negara kita ini kan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang muda-muda, ya. Tapi apakah kita biarkan presiden yang akan datang begitu? Mungkin saja satu di antara kita ini Pak Aris Kadir jadi presiden atau siapa atau bosnya Pak Habibur Rahman atau siapa, kita biarkan itu. Kalau bosnya Pak Beni masih lama barangkali. Misalnya contoh, ya kan, masih muda. Canda. Jadi ya, artinya itu pun tidak kita biarkan, Pak. Apa yang Pak Menteri sampaikan, yang menyatakan bos Pak Beni masih lama itu supaya dicabut, saya sangat keberatan. Iya. Kenapa? Karena Pak Yasona ini kan di samping menteri juga kader dari partai politik. Jadi kurang tepat juga menyampaikan hal itu, sehingga nanti akan menimbulkan friksi di tengah-tengah masyarakat. Soal bos Pak Beni dan bos saya di tahun 2004 jadi atau tidak, biarlah roda sejarah yang akan mencatat itu. Jadi bukan Pak Yasona. Tadi konteksnya bercanda Pak Santoso, ya. Jadi supremasi opini itu seringkali mengalahkan fakta. Dan menjadi seorang pemimpin memang dia harus punya kemampuan komunikasi politik yang baik. Tetapi di luar itu, dia punya tanggung jawab, dia punya kekokohan dalam hal prinsip, dia punya kemampuan teknokratik, dan itu kan harus dipersiapkan. Sudah berlebihan lah, politik yang nggak gini-gini banget juga. Katanya politik itu bisa menghalalkan segala cara, tapi ya kalau sudah seperti ini, semua marah. Yang mengalir dukungan itu bukan hanya dari keluarga besar Partai Demokrat, tetapi dari berbagai elemen, termasuk para alim ulama, para pemuka agama lainnya, begitu ya, termasuk juga dari kalangan aktivis, akademisi, kalangan kampus, termasuk juga saya senang dari anak-anak muda, Pak, generasi muda, generasi milenial, generasi Z bahkan. Nanti ada tiga koalisi yang bisa maju ke 2024, dan harapannya tentu kalau misalnya yang muncul kader-kader muda ini bagus, sehingga para ketua partai yang sudah senior harapannya memberikan kesempatan kepada generasi-generasi muda untuk muncul. Makanya kan kita lihat bahwa ya mudah-mudahan dari Gerindra Pak Prabowo mempunyai kader, Bu Mega sudah pasti punya kader karena sudah terbukti ketika ada Pak Jokowi. Partai-partai lain juga seperti itu. Mungkin dari Demokrat, Pak SBY kan sudah tidak, mungkin diserahkan kepada Mas Agus. Jadi diharapkan pada 2024 ini memang menjadi salah satu kaderisasi kepemimpinan nasional di Indonesia. Jadi kita harus dukung ketika banyak partai, banyak generasi muda yang muncul, itu semakin bagus. Candaan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly soal bos Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Harman masih lama untuk menjadi presiden. Yasona yang berasal dari PDIP diprotes keras anak buah Agus Harimurti Yudhoyono. PDIP dan Demokrat memang punya jagoan masing-masing untuk Pilpres 2024. Politikus Demokrat Herman Hairon menanggapi candaan yang dilontarkan Menkumham Yasona Laoly. Adapun dalam candaannya, Yasona mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih lama jadi presiden. Menurut dia, Yasona Laoly mesti hati-hati ketika bicara atau bercanda, mengingat posisinya sebagai menteri dan sekaligus petinggi partai. Apalagi menyangkut pimpinan partai politik lain, meski kemudian mencabut kata-kata itu, ungkapnya ketika dihubungi, Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021. Dia mengharapkan adanya sikap saling menghormati satu sama lain. Soal siapakah yang akan menjadi presiden kelak, tegas dia, tidak ada satupun yang bisa memprediksi.
Saya kira sebagai manusia, siapapun saat ini tidak ada yang dapat memastikan siapa presiden yang akan datang, kecuali Sang Maha Mengetahui Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, ujar dia. Mari kedepankan etika dan moral sebagai pejabat dan hilangkan rasa dendam permusuhan. Negeri ini milik dan tanggung jawab kita bersama, apalagi yang sedang dibahas adalah undang-undang yang penting bagi rakyat, tandas Herman. Diberitakan, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly melempar candaan kepada politikus Demokrat Beni K. Harman. Ia bercanda menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih lama menjadi presiden. Candaan itu dilempar saat bicara pasal penghinaan presiden dalam draft RUU KUHP. Yasona mengatakan pasal tersebut dimasukkan untuk menjaga martabat presiden hari ini hingga yang akan datang. Tapi apa kita biarkan presiden yang akan datang digituin? Mungkin saja satu di antara kita jadi presiden, kata Yasona saat rapat kerja Komisi 3 dengan Menkumham di DPR, Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021. Yasona menyebut atasan politikus Gerindra Habibur Rahman, Prabowo Subianto, sampai atasan Demokrat. Canda Yasona, AHY masih lama menjadi presiden karena masih muda. Atau bos Habib, kita biarkan itu. Kalau bos Pak Beni masih lama barangkali. Misalnya, contoh, ya kan, masih muda. Canda-canda, katanya disambut gelak tawa seisi ruangan. Menanggapi itu, anggota Komisi 3 fraksi Demokrat DPR RI Santoso menyatakan tidak terima candaan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terhadap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal masih lama menjadi presiden lantaran masih muda. Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta ini meminta Yasona mencabut pernyataannya. Sebab Yasona juga merupakan kader politik dari PDI Perjuangan. Saya ingin apa yang Pak Menteri sampaikan yang menyatakan bos Pak Beni masih lama itu supaya dicabut. Saya sangat keberatan, kata Santoso saat rapat kerja dengan Komisi 3 dengan Menkumham di DPR, Jakarta, Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021. Kenapa? Karena Pak Yasona selain menteri juga kader partai politik. Jadi kurang tepat juga menyampaikan hal itu, sambungnya. Santoso mengatakan, pernyataan Yasona bisa menimbulkan friksi di masyarakat. Dia minta persoalan Pilpres 2024 itu menjadi roda sejarah. Sehingga nanti menimbulkan friksi di tengah masyarakat. Soal bos Pak Beni dan bos saya di tahun 2024 jadi atau tidak biarlah roda sejarah yang akan mencatat itu, katanya. Menanggapi itu, Menkumham Yasona menyampaikan permintaan maaf dan mencabut pernyataannya. Sebetulnya itu joke tapi saya cabut, mohon maaf, ucapnya.